Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi kelompok sosial. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mengingatkan untuk kita semua untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan memakai masker. Untuk materi klasifikasi kelompok sosial, silahkan kalian simak pada PPT berikut ini. Klasifikasi kelompok sosial. Kompetensi dasar 3.1 memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Tujuan pembelajaran menjelaskan klasifikasi kelompok sosial. 1. Klasifikasi kelompok sosial berdasarkan ukuran kelompok. A. Kelompok kecil, yaitu kelompok yang anggotanya tidak lebih dari 20 orang. B. Kelompok besar, yaitu kelompok yang anggotanya lebih dari 20 orang. 2. Kelompok sosial berdasarkan identifikasi diri. A. In-group, yaitu kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok. B. Out-group, yaitu kelompok lawan dari in-group. Contoh, di bawah ini adalah foto kelas 11 MIPA 1. Maka, kelas 11 MIPA 1 merupakan kelompok in-group bagi kelas 11 MIPA 1. Sedangkan kelompok kelas 11 MIPA 2 merupakan kelompok out-group. Begitu pula sebaliknya. 3. Kelompok sosial berdasarkan struktur kelompok. A. Kelompok formal, yaitu kelompok yang memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota kelompok. Contoh, Karang Taruna, LSM, kelompok tani, dan lain-lain. B. Kelompok informal, yaitu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi dan kebutuhan seseorang. Sebagai contoh, kelompok penggemar sepeda ontel, kelompok pedagang pasar, dan lain-lain. 4. Membership group dan referensi group. A. Membership group, yaitu kelompok sosial, di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Contoh, seorang siswa SMA berperilaku dan bertindak seperti anak seusianya atau siswa SMA. B. Referensi group, yaitu kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contoh, seorang siswa SMA bertingkah laku seperti seorang mahasiswa, meskipun ia bukan mahasiswa. 5. Kelompok sosial berdasarkan hubungan antar anggota. A. Kelompok primer. Hubungan antar anggota terjalin akrab, loyal, dan kebersamaan. Ciri-cirinya: 1. Jumlah anggota relatif kecil. 2. Pola hubungannya pribadi, akrab, dan informal. 3. Komunikasinya tatap muka. 4. Sifat hubungannya permanen. 5. Keputusan kelompok tradisional. Contoh, keluarga, kelompok tetangga, dan lain-lain. Yang B, kelompok sekunder, terdiri banyak orang dan sebatas pada tujuan yang ingin dicapai. Ciri-cirinya: 1. Jumlah anggota relatif besar. 2. Pola hubungannya impersonal, formal. 3. Komunikasi, sedikit tatap muka. 4. Sifat hubungannya temporer. 5. Keputusan kelompok rasional. Contoh, mitra dagang, serikat pekerja, persatuan orang tua murid, dan lain-lain. 6. Kelompok sosial berdasarkan ikatan antar anggota. Menurut Ferdinand Tonis, A. Gemeinschaft atau paguyuban, yaitu bentuk kehidupan bersama, di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Ciri-ciri: 1. Personal. 2. Informal. 3. Tradisional. 4. Sentimental.
5. Umum. Contoh, keluarga, kelompok kekerabatan, RT, dan lain-lain. Yang B. Gesellschaft atau patembayan. Merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Ciri-ciri: 1. Impersonal, 2. Formal, 3. Nilai guna, 4. Realitas, 5. Khusus. Contoh, ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain. Demikian tadi penjelasan saya mengenai klasifikasi kelompok sosial. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.